People, jumpa lagi dalam Iptek Talk bersama saya Ririn Agustari. Ini Smart Program for Smart People. Ini adalah sebuah acara yang mengulas tentang hal-hal yang teraktual seputar riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ternyata masa dikembangkan tanpa kita sadari. Smart People, kita tahu bahwa negara kita tercinta ini, Indonesia, merupakan sebuah negara yang gemah ripah loh jinawi. Namun entah kenapa, belakangan ini banyak sekali persoalan-persoalan mengenai ketahanan pangan. Termasuk salah satunya kebijakan pemerintah yang akan membuat atau menghentikan impor daging sapi Australia. Akankah alternatif-alternatif lain bisa menggantikan daging sapi impor tersebut? Nah, memangnya kita harus selalu tergantung dengan daging sapi impor atau kita tidak bisa memaksimalkan budidaya pangan kita sendiri dan juga alternatif-alternatif yang ada yang bisa digunakan untuk menggantikan daging sapi impor. Nanti akan kita bincang-bincang langsung dengan tamu-tamu kita yang sudah hadir dan saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Bapak Syahrudin Said, beliau sebagai Project Leader Meat and Milk dari LIPI. Pak Syahrudin, apa kabar? Baik, apa kabar? Smart People. Masa dikembangkan tanpa kita sadari. Dan juga sudah hadir mewakili peternak dan pengembang produk olahan sapi, Bapak Karnadi Winaga. Pak Karnadi, selamat datang. Apa kabar? Baik, salam Smart People. Masa dikembangkan tanpa kita sadari. Baik, kalau begitu. Mungkin pertanyaan pertama saya langsung saja kepada Pak Syahrudin terlebih dahulu ya. Sebagai seorang peneliti tentunya Anda sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia ini, mengembangkan teknologi mengenai perkembangbiakan sapi. Kita spesifik berbicara mengenai perkembangbiakan sapi. Lalu untuk kasus yang beberapa waktu lalu terjadi mengenai penghentian impor daging sapi Australia ini, menurut Pak Syahrudin gimana? Itu perlu kita lihat dalam perspektif yang lebih luas bahwa Australia itu mengekspor dagingnya atau sapinya 70-80% itu ke Indonesia. Jika ini betul dilaksanakan, maka tentu akan terjadi ketimpangan ekonomi di negara yang bersangkutan. Beberapa tempo yang lalu, ketika pemerintah Indonesia mencanangkan program swasembada daging nasional, sebenarnya pemerintah Australia itu keberatan dengan program itu. Karena kalau itu betul terwujud, maka pemerintah Australia akan juga kehilangan potensi pasar yang begitu besar. Bisa dibayangkan kalau Indonesia ditutup, 70%, 80% itu lari kemana? Lari kemana, ya. Kalau kita melihat dari sisi kebutuhan, ya, permintaan dan penawaran, rupa-rupanya kebijakan untuk menghentikan ekspor ke Indonesia itu perlu pertimbangan yang cukup matang begitu ya. Apakah sebenarnya produk lokal kita atau sapi atau daging lokal kita ini sebenarnya mampu nggak sih untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri? Jadi kita tidak harus tergantung lagi dengan Australia ataupun juga negara lain. Memang ironis sekali Indonesia ini. Negara inilah negara agraris, tetapi justru kebutuhan untuk pangannya itu banyak yang diimpor. Cuma persoalannya, perencanaan pembangunan yang dilakukan itu tidak berdasarkan dengan database yang benar. Kita lihatlah quick count untuk sensus ternak sapi di bulan Juni ya. Ternak kita melimpah gitu. Sapi potong itu sekitar 14,43 juta. Sapi perah itu sekitar 500 ribuan ya. Dan kerbau itu sekitar 1, sekian juta. Artinya potensi itu sangat besar, melimpah gitu. Tetapi tidak swasembada juga. Artinya ada sesuatu yang tidak benar pengelolaan mengenai peternakan kita ini. Kebijakan sekarang ini impor ternak itu sudah pindah ke Kementerian Perdagangan. Artinya bahwa ternak itu menjadi komoditas untuk diperdagangkan, bukan untuk dibudidayakan seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya menuju ke Pak Karnadi sebagai peternak dan pengembang, Pak. Bagaimana dengan penghentian dan suplai daging sapi impor tersebut, Pak? Dengan adanya penghentian ini sebetulnya ada satu peluang buat peternak-peternak kita untuk lebih maju, untuk bisa melihat visi ke depan ini. Sebetulnya peluang ini mesti bisa ditangkap. Kenyataan di lapangan itu, di mana sapi-sapi kita dalam pemeliharaan, ya, dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu, itu kalau dibandingkan dengan pemeliharaan sapi-sapi yang didatangkan dari Australia, itu jauh
jauh sekali. Dari kita lihat ternak-ternak yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur sebagai lumbung-lumbung, kemudian di Nusa Tenggara Timur segala apa, itu ternak-ternak itu berkembang biak dengan kawin alam. Banyak yang tidak terdata di situ, sehingga mungkin anaknya ini kawin nanti sama bapaknya, sama ibu ya, betul. Akibatnya banyak yang disebut inbreeding. Inbreeding itu adalah satu perkawinan antara satu ras, satu keluarga ya. gitu ya. Sehingga yang timbul adalah sifat-sifat dari negatifnya. Sehingga pada saat dipelihara, sapi Australia 3 bulan itu bisa langsung menghasilkan daging yang begitu banyak dengan teknologi kita sekarang pakan yang sudah begitu maju. Sedangkan sapi-sapi dari lokal itu bisa sampai 5-6 bulan baru bisa dijual. Bagaimana peternak sekarang bisa mendapat poin di situ, mendapat keuntungan? Kita harus benar-benar punya senjata bagaimana kita mengembalikan genetik sapi dari sapi lokal kita yang jadi unggulan buat di sini, yang kita dengan teknologi iptek yang ada segala apa, itu bisa dilakukan. Nah, itu saya sekarang kalau begitu kita bicara teknologinya nih Pak. Mungkin nggak atau possible nggak mengembangkan satu teknologi, atau memang sudah ada teknologi yang bisa memperbaiki tadi gen-gen ataupun juga ya garis silsilah yang semakin tidak terkontrol perkembangannya ini karena tidak tertangkap ininya dengan kawin liar itu, gimana Pak? Ya, teknologinya itu sebenarnya sudah sangat mapan gitu ya. Cuma persoalan sekarang yang muncul adalah infrastruktur di lapangan itu belum mendukung untuk kita bisa mengaplikasikan teknologi-teknologi itu. Baik. Seperti tadi dikatakan, sistem peternakan kita itu sedikit tidak berpola gitu. Ketika menjelang hari raya Idul Adha misalnya. Betul sekali. Kurus-kurus Pak sekarang sapinya. Yang di pinggir jalan itu keluarlah showroom sapi gitu. Dan yang itu yang diambil di situ adalah sapi-sapi yang memang bisa menjadi uang gitu kan. Bisa dibayangkan sapi yang tinggal di kampung adalah sapi-sapi yang kualitas genetiknya rendah gitu kan. Itulah yang mengawini ternak-ternak yang ada. Akhirnya semakin lama ternak kita semakin terkuras genetiknya. Dan ada istilah sekarang itu, istilahnya sapi itu sama dengan kambing besar gitu. Nah itu yang terjadi. Kalau kita ini punya perencanaan yang matang tentang pengembangan sapi di Indonesia, saya kira ini tidak perlu terjadi, karena kita kenal adanya teknologi inseminasi buah, bisa buatan, ada teknologi embryo transfer gitu kan, ada teknologi yang namanya pemulihan ternak itu yang sudah sangat mapan untuk itu, untuk bisa diaplikasikan. Tetapi kembali lagi bahwa SDM di lapangan belum cukup, karena sebaik apapun embrio itu kita tanamkan ke rahim sapi, kalau selanjutnya sapi itu tidak dipelihara dengan baik, tetap aja dia gugur. Ada beberapa contoh-contoh kasus yang kita aplikasikan di lapangan. Karena LIPI sendiri itu sudah masuk di 18 provinsi. Itu melaksanakan aplikasi-aplikasi teknologi. Memang ada daerah yang SDM-nya bagus, kita bisa bermain-main di situ. Kita bisa membentuk sapi kembar dengan kombinasi antara inseminasi buatan dan transfer embrio. Itu melahirkan sapi-sapi simental misalnya dari sapi-sapi perah dan lain sebagainya. Kita bisa bermain-main lah. Artinya teknologi yang mau diberikan itu masyarakat mampu untuk menerima itu. Di sisi lain ada beberapa daerah itu teknologi sederhana pun itu belum mampu dia menerima, bahkan cenderung bahwa teknologi yang masuk itu justru nyusahin mereka gitu. Itu pekerjaan apa lagi yang kamu berikan ke saya katanya, seperti itu kan. Itu memang perlu roadmap pembangunan peternakan itu yang lebih mengarah memanfaatkan ternak itu sebagai budidaya untuk dibudidayakan, tapi jangan dijadikan komoditi untuk diperdagangkan. Nah, Pak Karnadi, kalau tadi dari penjelasan Pak Syahrudin begitu ya, berarti kan kita bicara sekarang kembali lagi juga untuk beberapa peternak-peternaknya sendiri, SDM. Nah, apakah sebetulnya para peternak ini juga sudah cukup siap dengan teknologi yang sudah disiapkan oleh LIPI ini? Yang jadi permasalahannya di situ, di mana kita kekurangan sekali untuk SDM seperti itu. Di mana SDM untuk boleh bilang yang sekarang yang paling dekat aja di daerah Jawa segala apa itu aja kekurangan. Apalagi seluruh pelosok-pelosok lagi. Nah itu yang harus benar-benar kita cermati dan harus kita cetak. SDM ini ya nggak perlu semuanya dari lulusan peternakan lah, tapi minimal orang-orang yang peternak itu dilatih. Contohnya di tempat peternakan saya, anak-anak nggak lulus SMP aja, mereka sudah bisa bagaimana mereka IB, mereka bagaimana sudah menabah segala apa. Yaitu kembali lagi pada jam terbang. Kalau mereka sering melakukan,
mereka pasti bisa. Nah ini pelatihan-pelatihan ini juga menurut saya sangat penting sekali. Karena terus terang akan menelurkan banyak nanti SDM-SDM yang mampu untuk bisa mengembangbiakan dari sapi-sapi kita. Nah, ini juga menjadi satu polemik sendiri sepertinya ya Pak Syahrudin, karena tadi seperti Bapak katakan juga daging atau sapi ini masuknya ke Kementerian Perdagangan begitu, kebijakan-kebijakannya, bukan ke Kementerian Pertanian Peternakan begitu. Gimana? Kementerian Pertanian itu hanya menentukan kuota berapa besar yang harus diimpor, gitu ya. Kemudian impornya itu masuk ke kewenangan Kementerian Perdagangan. Seperti itu. Jadi memang adanya hal seperti itu terkesan bahwa komoditi ternak itu lebih kepada diarahkan ke perdagangan. Nah, itulah pola pelaksanaan penerapan teknologi inseminasi buatan dan transfer embrio juga di Indonesia itu belum ada pola yang jelas. Misalnya subsidi sperma, gitu ya. Itu didistribusikan ke beberapa tempat, ke provinsi. Itu sekitar 12.800 straw. Di sisi lain, ada BIB daerah yang juga memproduksi straw. Akhirnya terjadi pasar itu menjadi perebutan, diperebutkan. Ada persaingan-persaingan seperti itu. Kemudian, mudah-mudahan tidak terjadi straw itu dikirim ke tempat yang memang belum bisa berjalan dengan baik, yang namanya inseminasi buatan, karena betul ada daerah itu yang inseminatornya saja sangat kurang gitu. Bisa dibayangkan kalau straw itu dikirim ke daerah itu, sementara IB belum bisa berjalan dengan baik. Useless ya Pak? Ya, useless. Seperti itu lah kebijakan itu. Nah, di sisi lain dulu yang namanya BIB Lemban dan Singosari, 2 BIB besar kita itu bertanggung jawab terhadap kualitas ternak di seluruh Indonesia gitu. Dengan otonomi daerah, kita bisa lihat bahwa BIB daerah itu tidak bertanggung jawab langsung terhadap BIB pusat. Kenapa? Karena dia berada di bawah atau anggarannya itu berasal dari tingkat 1. Nah seperti itu akhirnya terjadilah biasanya kelangkaan straw yang ada di lapangan. Baik. Nah, Pak Karnadi, lalu kalau seandainya kualitas sapi-sapi lokal ini masih belum bisa menyamai kualitas dari sapi import gitu ya, atau sapi Australia kita bicara, lalu mengapa Pak dagingnya kok harganya lebih mahal ya? Saya menguasai banget mengenai teknologi di daging. Seekor sapi kalau kita potong bisa menghasilkan berapa banyak daging dengan pola makan sapi kita yang sekarang ini cuma di peternak itu dengan cuma ampas tahu, singkong, kemudian jerami, rumput. Bagaimana bisa menghasilkan banyaknya daging? Tetapi kalau kita dengan pola penggemukan intensif, itu kita akan merancang satu pakan yang kita menghitung proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, serat kasarnya berapa, yang harus dibutuhkan seekor sapi untuk bisa makan yang cukup. Kemudian bisa menambah berat badan dia, sehingga dia menghasilkan daging yang banyak. Jadi kalau kita bilang genetik, dia 50%, makanan 50%. Genetik bagus, makanannya tidak bagus, ini juga tidak baik. Jadi dengan sekarang teknologi pakan yang sudah begitu maju, semuanya harusnya peternak sudah mulai belajar dengan teknologi pakan yang sudah bisa lebih baik. Kemudian kenaikan berat badan. Australia dengan genetik yang baik, kemudian kita pelihara dengan makanan yang sama, dalam 3 bulan bisa naiknya 1,3, 1,4. Tapi kalau yang lokal 0,8 sampai 1 aja susah. Sehingga pada saat kita hitung-hitungan jumlah daging yang ada di dalam seekor sapi, kita selalu kalah. Itulah yang menyebabkan harga menjadi lebih mahal daripada daging sapi import. Betul. Gitu ya. Kemudian satu lagi, sapi import. Sapi import mereka daging import kenapa bisa masuk ke Indonesia jadi begitu murah? Ya. Karena terus terang bagian daging yang prime cut kayak tenderloin, sirloin itu menjadi makanan mereka yang harganya luar biasa. Betul. Jadi mungkin bisa di sana dijual dengan 350.000 sampai 400.000 1 kilo. Di Indonesia kalau pasar lokal jual tenderloin itu cuma 75.000. Bagaimana dari daging-daging yang lainnya ya. Sehingga tidak mengangkat. Kemudian kita Indonesia, bangsa Indonesia, culture kita bukan pemakan daging. Kita makan hasil olahan daging.
Makanya yang masuk kemari adalah daging-daging yang untuk industri. Harga daging-daging industri jauh lebih murah. Lebih murah ya. Karena daging-daging yang mahalnya sudah dikirim ke negara-negara maju seperti Korea, Jepang. Itu mereka beli dengan harga yang mahal sekali. Jadi daging frozen bisa begitu murah. Mereka di sana jual prime cutnya begitu mahal. Sehingga daging sisa-sisa yang mereka nggak bisa jual untuk industri, masuklah ke Indonesia. Menurut Pak Syahrudin gimana? Bahwa pengembangan peternakan itu tidak bisa lepas dari masalah pakan. Pernah saya mengusulkan bahwa membuat pusat pengolahan pakan ternak ruminansia di setiap daerah. Setiap limbah pertanian, limbah industri pertanian, limbah kehutanan, limbah perikanan, dan semuanya limbah-limbah pertanian yang ada dikumpulkan di satu tempat. Setelah bahan-bahan itu berkumpul, barulah masuk teknologi pengolahan pakan. Apakah dibuat menjadi silase, dibuat menjadi pakan komplit, dibuat menjadi hay, dan lain sebagainya, itu teknologi sudah ada semua. Jadi peternak tidak perlu lagi memikirkan masalah pakan. Tinggal kalau dia butuh pakan, tinggal mengambil ke pusat pengolahan pakan ternak ruminansia itu. Apakah itu dikelola oleh Perusda atau dikelola oleh swasta, ya silakan. Pemerintah harus membuat satu wadah bahwa pakan ada di sini, yang butuh silahkan. Hitung-hitungannya nanti ketika ternak itu dijual, baru kita bisa hitung. Kalau itu terjadi, saya kira percepatan pembangunan peternakan kita itu bisa lebih cepat majunya. Banyak yang ketika di lapangan, ketika kita berikan sapi 2 ekor, 3 ekor, itu masih bisa jalan. Tapi ketika sapinya sampai 10 ekor, sudah kewalahan. Kewalahannya dari segi pakan. Banyak sapi didatangkan dari luar, diimpor sapi-sapi besar. Ketika sampai ke Indonesia, masyarakat tidak mampu memelihara. Kenapa? Karena jumlah pakan yang dibutuhkan itu juga besar, karena sapinya besar, gitu kan. Sementara kita terbiasa memelihara sapi-sapi kecil. Sapi kecil kita pun enteng, disebar aja bisa hidup, gitu. Nah, kalau sapi seperti ini harus disiapkan pakan yang memang spesial buat itu. Mengenai ini Pak Syahrudin, bahwa sapi itu masih belum bisa dianggap aset. Jadi kalau peternak ingin pinjam modal, atau kalau kita ambil contoh China diberikan insentif oleh pemerintah gitu. Tapi kalau di sini sepertinya kan peternak masih harus melakukan segala upaya sendiri ini. Nah, itulah persoalannya juga ya, karena ternak itu belum menjadi aset. Jadi program-program yang ada, apakah itu KUPS, kredit usaha, pembibitan sapi, kredit lainnya itu sangat sulit untuk diserap secara optimal. Kenapa? Karena kalau peternak yang punya 5 ekor sapi misalnya, ingin mengembangkan usahanya, membuat sampai 50 ekor atau 100 ekor sapi, kan ditanya agurannya apa gitu. Kalau ternak tidak menjadi aset, tidak bisa dijadikan jaminan ternak itu, terus apalagi mereka tidak punya apa-apa gitu. Jadi KUPS itu hanya untuk industri sebenarnya, bukan untuk masyarakat. Saya kira ya kombinasi-kombinasi penerapan kebijakan itu yang harus dikaji ulang lagi ya Pak Syahrudin. Dikaji ulang. Kalau saja ternak itu bisa diberikan sertifikat gitu ya, saya kira bagus sekali. Karena kalau itu dijadikan sertifikat, maka PAD daerah juga bisa meningkat. Misalnya satu ternak itu diberikan sertifikat 50.000 misalnya gitu kan. Itu kan bisa menjadi income juga buat daerah, dan ini bisa dijadikan aset. Ini luar biasa. Pak Karnadi, kalau Pak Karnadi sendiri melihat bagaimana sih sampai saat ini pemerintah ini dalam melakukan pemberdayaan untuk peternak-peternak lokal ini? Peternak-peternak lokal itu hanya tergantung sekarang ini, boleh bilang mati hidupnya ya dari dirinya sendirilah. Jadi mereka itu kalau mau melihara, ya mereka harus dengan susah payah betul usaha sendiri. Kalau makannya aja mereka satu hari cuma misalnya mereka seekor sapi berat misalnya 300-400 kilo, buat mempertahankan diri untuk tetap hidup itu dibutuhkan kurang lebih 4-5 kilo complete feed, jadi konsentrat yang kita bilang. Nah, itu harga konsentrat itu kurang lebih sekarang 1.600 sampai 1.800. Jadi kalau dia mau sapinya naik, minimal makannya itu mesti 8 kilo. Kita bisa bayangkan berapa. Sedangkan makan mereka sehari mungkin tahu tempe 10.000, makanan sapinya 2 kali lipat dia. Nah, ini yang membuat jadi sangat lambat dan kita sangat ketinggalan di situ. Tapi kalaupun sampai harus menggunakan alternatif, apakah itu cukup untuk bisa membuat kita ini menjadi lebih swasembada ternak lagi, lebih swasembada pangan maksud saya? Suatu negara bisa swasembada kalau jumlah dari ternaknya cukup untuk misalnya kita 240 juta
kebutuhan satu Kebutuhan, negara itu betul. ya. Dan konsumsi pakan kita, konsumsi daging kita per kapita itu baru 2,7 atau 2,8, belum ada sampai 3 per tahun, masih sangat kecil sekali dan jumlahnya. Nah, Australia dengan penduduknya 25 juta, hewannya ada 30 juta. Jadi dengan adanya seperti itu, import segala apa itu yang membuat kita sendiri juga jadi terlalu terlena. Iya. Ya, harusnya emang kita sendiri sebagai seorang, betul, sebagai kita mulai. Makanya saya selalu cerita dengan Pak Syahrudin, Pak, kalau kita dari bangsa kita sendiri mulai, ya, untuk bisa memulai seperti itu. Saya tahu breeding itu rugi. Satu ekor sapi buat bisa menghasilkan lahir dengan 9 bulan, kemudian dikasih makan, biangnya segala apa. Itu bisa sampai antara 5 jutaan dengan pola kita kasih makan segala yang intensif. Sehingga menjadikan anak-anak sapi yang bagus, yang unggul. Tetapi kalau Australia itu bisa murah karena mereka lepas di range. Nah, itu yang membuat biaya mereka juga murah. Kenapa di Indonesia nggak bisa? Ya kembali lagi, infrastrukturnya, keamanannya. Di Australia memelihara 5.000 ekor. Itu hanya operatornya 3 orang. Aman ya? Aman. Dan ini betul-betul di peternakan menyerap banyak sekali tenaga kerja. Dan kita membentuk di sana plasma-plasma dengan orang-orang setempat. Mereka menanam rumput segala apa, dan itu rumputnya kita beli untuk bisa kita pakai. Betul ya. Kalau dari Pak Syahrudin, kira-kira apa sih yang masih mengganjal? Saya harus melihat dulu masalah ketahanan pangan. Ya. Jadi pemenuhan kebutuhan pangan itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologi semata, tapi di sini ada terkait dengan harkat dan martabat kemanusiaan, ya, dalam perspektif sosial gitu. Baik. Sulit sekali membayangkannya suatu negara yang pangannya tidak cukup untuk diberikan makanan kepada rakyatnya. Saya mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Amerika gitu ya, George W. Bush, itu dia tidak bisa membayangkan ketika satu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya gitu. Dan ini termasuk negara-negara yang beresiko, dan dia sangat mudah untuk dijadikan mendapatkan tekanan dari negara-negara dunia. Seperti itu. Kalau kita berbicara tentang pangan, itu artinya kita berbicara tentang keamanan suatu negara. Kenapa kita susah untuk bisa swasembada? Karena konsep ketahanan pangan kita juga sebenarnya yang tidak pas gitu. Semuanya mengarah kepada konsumen gitu. Penyediaan pangan yang cukup, murah, dan lain sebagainya itu kan ada semua itu sasarannya. Belum pernah kita mendapatkan bahwa sasarannya itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup petani sebagai produsen pangan. Selama petani ini sebagai produsen pangan tidak di-cover, tidak disejahterakan, sangat sulit untuk kita mencapai swasembada. Karena kedaulatan pangan itu substansinya adalah kemandirian. Selama kita tidak mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, kedaulatan pangan itu susah untuk dipenuhi. Makanya mungkin anak-anak sekarang kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, jarang yang menjawab mau jadi peternak atau petani. Pedagang iya. Karena pedagang itu trading segala apa mereka instan. Mereka bisa langsung. Tapi kalau peternak, petani itu perlu ketekunan, perlu keberanian, perlu kepedulian, perlu sesuatu pemikiran jangka panjang. Itu kayak kita misalnya, kita sudah mulai dari berapa belas tahun yang lalu, dari 96 saya mulai melihara sapi dari 2 ekor, kemudian saya belajar bagaimana memelihara sapi supaya baik, kemudian juga saya belajar mengenai pakan, saya belajar mengenai genetik, saya belajar mengenai daging. Itu sesuatu yang memerlukan waktu yang luar biasa panjang. Dan untuk seperti itu tidak banyak orang yang mau meluangkan waktunya. Kita sebagai seorang pengusaha punya sesuatu yang berguna nggak buat bangsa negara kita? Apa kita cuma sebagai pengusaha hanya untuk mencari uang? Tidak. Tapi adalah bagaimana kita memberdayakan orang-orang yang di sekitar kita menjadi semuanya dalam tanda kutip bisa makan. Sekaligus juga Pak, bisa disampaikan mungkin himbauan atau harapan dari Pak Karadi sendiri baik kepada sesama peternak maupun juga untuk pemerintah barangkali? Pemerintah harus mempunyai perencanaan jangka panjang apa. Nah, jangka panjang itu harus jelas. Misalnya memproduksi sapi-sapi yang baik. Jangka menengahnya mengumpulkan resipien-resipien unggul semuanya dengan menggunakan teknologi IB
Dan itu bisa memproduksi sekaligus dalam jumlah yang besar. Jadi sekarang itu dengan teknologi Pak Syahrudin sangat menguasai bagaimana membuat birahi dalam satu hari serentak dalam berapa ratus atau mungkin berapa ribu betina. Betul, massal. Nah itu yang dilakukan sama Australia. Sehingga dia bisa memproduksi begitu banyak, tapi dia cukup. Dan kualitasnya baik. Bisa terkontrol semuanya. Baik, silakan Pak Syarudi untuk menutup, mungkin ingin menambahkan Pak Syarudi. Saya kira begini, coba sudah stoplah kita bermain-main, mari kita serius untuk membangun peternakan ini. Karena ironis banget negara agraris kok impor-impor melulu gitu loh. Nah, saya lihat ya, saya sering ke lapangan, memang agenda kita tidak jelas. Kalau saya ke lapangan ingin memperbanyak sapi misalnya, saya tanya kepada orang-orang dinas di lapangan itu, berapa sapi akseptor di daerah ini? Enggak ada yang bisa jawab gitu. Sapi akseptor itu sapi-sapi yang siap untuk dikawinkan dengan IB. Nah, bagaimana kita bisa memproyeksikan kelahiran tahun depan kalau jumlah sapi yang akan dikawinkan tidak ketahuan, tidak ada data gitu. Mari kita buka program daerah 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang, itu hampir tidak ada yang berbeda gitu loh. Itu saja dikerjakan. Akhirnya bahwa memang kita tidak punya pola, kita tidak punya roadmap perjalanan pembangunan peternakan ke depan itu seperti apa. Kalau sasaran kita adalah swasembada, maka ada caranya untuk swasembada. Kita lihat sekarang ini sudah berapa kali diundur. Kalau saya melihat kalau cara-cara seperti ini dikerjakan, tetap aja populasi, kalaupun di situ ada 20 juta ekor sapi, kita juga tidak bisa swasembada. Gitu. Kenapa? Karena orang lebih cenderung impor daging itu, impor sapi itu keuntungannya menggiurkan banget itu. Peran pemerintah di sini adalah membuat regulasi yang tepat. Misalnya susu, tata niaga susu. Kan dari produsen, koperasi, kemudian langsung ke IPS ke konsumen gitu. Kalau dari koperasi langsung ke IPS, nilai tawar koperasi dan masyarakat itu jadi rendah gitu. Akhirnya kita tawarkan bahwa diantaranya di situ sebelum sampai ke IPS kita masukkan namanya Central Milk Testing. Di situ terjadi fair payment di situ. Artinya kualitas menentukan harga. Tapi lab yang dibuat itu adalah betul-betul independen. Apa yang terjadi ketika saya diskusikan? Beberapa yang mengatakan bahwa apakah IPS mau? Nah, ketika dia mengatakan seperti itu, saya langsung mengurut dada gitu loh. Peran negara untuk mengatur, membuat regulasi itu di mana? Itu kan? Harusnya regulasi itu dibuat untuk kepentingan rakyat-rakyatnya itu masyarakatnya. Sebagai produsen susu gitu kan. Nah, itu tadi swasembada tidak akan jalan-jalan ketika proses pangan itu tidak tercover. Tidak sejahtera, seperti itu. Jadi walaupun sudah ada regulasi-regulasinya, tapi kalau hanya itu saja tidak ada pembaruan, ya nggak akan tetap jalan di tempat ya Pak? Betul, karena selalu terjadi perubahan. Selalu terjadi perubahan ya. Baik, terima kasih sekali Pak Karnadi. Ada yang mau ditambahkan lagi sedikit? Jadi pemerintah harus memberikan keadilan sosial bagi seluruh peternak Indonesia. Seluruh peternak Bukan bantuan sosial. Bagaimana buat bisa mensejahterakan peternak-peternak itu dengan tidak diiming-iming dengan suatu bantuan, proyek apa ini, tapi tidak tahu ujung pangkalnya, pada akhirnya follow up-nya tidak ada. Jangan ganti menteri, terus ganti kebijakan. Ini yang membuat kita juga jadi pengusaha kadang-kadang bingung. Harus mengikuti yang mana? Betul. Baik, terima kasih sekali Pak Karnadi sekali lagi dan juga Pak Syarudin atas waktunya. Luar biasa sekali obrolan kita kali ini ya, Smart People. Rasa-rasanya 30 menit tidak cukup. Pinginnya masih bisa lebih panjang lagi karena memang banyak sekali yang bisa kita perbincangkan. Ya, Smart People, tidak terasa kita sudah harus mengakhiri obrolan kita kali ini. Luar biasa sekali, sangat cukup panas. Tapi juga sepertinya waktu harus memisahkan kita. Terima kasih atas kebersamaan Smart People semua terhadap kami. Dan tentunya jumpa lagi dalam Iptek Talk untuk episode berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Saksikan terus Iptek Talk, Smart Program for Smart People. Sampai jumpa.